ini kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba-lomba untuk belajar lebih banyak. Ini dirasakan oleh semua generasi yang hidup di zaman ini. Mulai dari tambah ilmu, tambah skill, tambah pengalaman. Tapi pernah nggak sih ngerasa semakin banyak hal yang dipelajari, tapi malah ngerasa kok kayak jalan di tempat aja. Terus pikiran tuh makin rumit dan malah jadi buntu gitu. Tapi bagaimana seandainya kunci terbesar untuk melampaui batas diri sendiri bukan tentang menambah, tetapi tentang berani melepaskan atau berani mengurangi? Hari ini aku akan bahas mengenai konsep yang powerful banget yang jarang jadi sorotan, yaitu tentang unlearning dan relearning. Ini adalah seni untuk melupakan kebiasaan lama yang ternyata selama ini membatasi potensi kita. Unlearning ini jangan disalahartikan kita melupakan semuanya, bukan. Ini sama sekali nggak sama dengan amnesia. Unlearning ini adalah proses secara sadar kita melupakan dan menyingkirkan kebiasaan, asumsi, dan keyakinan yang memang sudah nggak efektif dan relevan dengan tujuan kita. Sebetulnya dari pengertian tadi itu udah menjelaskan kenapa kalian harus melakukan unlearning. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang ngerasa sulit untuk ninggalin kebiasaan lama? Contoh di otak kalian, itu kalian kalau ke kantor selalu lewat jalan A gitu ya. Terus ternyata ada jalan B nih, dibilang ini sebagai jalan pintas, tapi kalian harus lewat gang sempit, segala macem. Kalian lebih milih lewat jalan raya yang orang udah banyak tahu gitu loh. Nah, akhirnya karena ketidakbiasaan itu, di mindset kalian tuh mikir kayak, enggak, ini jalan A itu adalah jalan tol buat gue nggak akan mau coba jalan sempit-sempit itu. Faktanya, secara detik, secara durasi, secara jarak, memang gang yang sempit itulah lebih cepat gitu. Tapi kalian nggak bisa menerima fakta soal itu. Sebenarnya kenapa kalian nggak bisa menerima fakta itu? Inilah penyebabnya. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kita sulit untuk menerima kebiasaan baru. Harap dicatat karena dengan menyadari kita bisa memperbaiki. Yang pertama, zona nyaman. Ini udah pasti banget karena otak kita tuh udah tersistem dan tahu mana pikiran yang baru, mana pikiran yang lama. Yang kedua adalah ego. Kadang kita sebagai manusia itu sulit banget mengakui bahwa hal yang udah kita tahu itu salah. Dan ini tuh harus diredam. Yang ketiga, investasi waktu dan energi. Kadang ketika kita udah membangun suatu kebiasaan, kita tuh udah membuang banyak waktu dan banyak energi untuk membangun kebiasaan itu. Jadinya kayak, gue udah bangun capek-capek nih kebiasaan ini, masa harus gue tinggal? Ya, kira-kira seperti itulah. Inti dari unlearning itu adalah kita tahu bahwa ada tembok atau garis yang menghalangi kita untuk bisa maju ke depan. Nah, terus gimana cara taunya nih kalau memang ini tuh pembatas gitu loh? Yang pertama, itu kalian selalu ngomong, gue nggak pernah. Contoh, gue selalu nggak yakin gue bisa jadi pembisnis. Gue nggak pernah coba keranah sana, enggak lah, nggak mau. Nah, asal mula keyakinan yang kalian punya itu berasal dari pengalaman atau masa lalu. Mungkin kalian pernah gagal, terus kayak, udah gue gak mau coba lagi, gue takut gue pernah gagal. Atau misal dari omongan keluarga ataupun teman yang ngomong, aduh udah lalu gak cocok di bidang itu, udah stop aja. Atau mungkin dari media dan budaya yang memang ada di sekitar kita setiap hari, tapi kalian serap semuanya tanpa filter. Jadi tuh kalian kayak suka nyimpulin sendiri tiba-tiba, kayak ngasih alasan, aduh gue gak pernah deh, aduh gue selalu gak bisa deh. Kalian kayak suka self-diagnose. Terus biasanya reaksi kalian tuh terlalu emosional. Misal kalian terlalu marah, terlalu kesel, terlalu malu, terlalu takut. Ini contoh ya, misal ada kalian dapat kesempatan untuk bisa ngasih speech di depan panggung kayak secara dadakan. Terus kalian kayak, enggak,
gue malu banget, gue gak mau muncul reaksi yang ya bisa dibilang dramatis lah. Dan biasanya untuk lebih detail, aku tuh bakal journaling, aku luapin semuanya ke kata-kata yang bisa membedakan antara zona nyamanku dan zona tidak nyamanku. Nah tadi kan aku udah nyebutin tuh penyebabnya apa, terus caranya kita tahu kebiasaan itu tuh harus kita hilangkan tuh apa. Nah gimana sih sekarang caranya untuk bisa melakukan unlearning? Yang pertama yang bisa kalian lakuin yaitu reframing atau membingkai ulang, yaitu merubah perspektif yang lama jadi baru. Contoh yang reframing sebelumnya, misal kalian mikir kayak, aduh susah banget belajar bahasa Inggris, kayak grammarnya banyak banget, terus aksennya beda-beda, Amrik, British, aduh susah. Change your perspective sampai kamu takut dengan perspektif baru kamu, takut kalau kamu nggak ngelakuin itu. Contoh, aduh skripsi gue ternyata pakai bahasa Inggris, gimana ini nanti kalau gue harus bimbingan dan gue nggak ngerti isi skripsi gue apa. Yang kedua, ini yang paling sering banget aku gunain untuk merubah perspektif baru aku, yaitu dengan nonton podcast, baca buku, dan baca artikel. Jadi setelah mengidentifikasi nih apa kebiasaan yang harus aku rubah, aku bakal search kayak perspektif orang lain tentang hal itu. Ini sekalian cerita ya, ada perspektif baru yang aku berhasil ubah dari diri aku. Dulu tuh aku berpikir bahwa bekerja sendiri adalah kunci. Jadi dulu tuh aku selalu mikir kayak, kalau misalkan aku dikasih pilihan untuk kerja sama orang lain atau kerja sendiri, aku selalu milih untuk kerja sendiri. Ngerasa bisa ngerjain lebih cepat dan sempurna gitu. Tapi bukan antisosial ya, aku malah suka banget bekerja dengan orang lain. Tapi kalau dikasih pilihan untuk bisa bekerja sendiri, aku pasti bakal milih untuk bekerja sendiri. Dan itu perspektifnya dibantahkan oleh satu buku. Buku itu tuh menjelaskan bahwa anggaplah diri kalian adalah sebuah baterai. Baterai itu kalau cuma satu biji, cuman bisa ngegerakin mesin sekian menit gitu. Tapi kalau misalkan 3 baterai sekaligus, itu tuh mesinnya bisa berjalan lebih lama dan lebih efektif gitu. Menghasilkan banyak barang, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak gitu. Bahkan kualitasnya lebih oke. Dan aku langsung tergampar banget dengan pemikiran itu. Carilah perspektif orang lain yang pengalamannya jauh lebih tebal dari kalian. Jadi kayak kalian mau ngebantah juga kayak iya ya bener ya dia ya. Yang ketiga, ini ketika kalian udah punya orang yang kalian percaya, orang yang udah tahu kalian banget, dan kalian harus bisa bikin mereka jawab jujur sama pertanyaan kalian. Pertanyaannya tuh bisa apa aja, tapi berhubungan dengan hal-hal yang pengen kalian rubah. Contoh, lo ngerasa gak sih kebiasaan gue yang ini harus dihapus? Terus menurut lo keuntungannya apa dan kerugiannya apa? Apakah itu bisa merubah jati diri gue? Atau mungkin ada hal lain gak sih menurut lo yang harus gue rubah dari diri gue? Carilah orang yang bener-bener nyablak kalau ngomong, bener-bener jujur soal itu. Karena gini, semakin orang itu bisa bikin kamu buka kepala, semakin kamu bisa sadar, oh ya emang gue harus rubah. Yang keempat, ini bagi yang mentalnya oke, yaitu dengan uji coba langsung, merubah kebiasaan tersebut secara langsung. Dan mereka, orang-orang yang berani nih langsung eksperimen, mereka tuh akan belajar dari pengalaman yang udah mereka lakuin gitu. Cuman kan ini ngomongin orang yang sebenarnya banyak takut nih. Oh iya, takut untuk ngerubah kebiasaan ini segala macam. Jadi tips yang awal itu untuk orang-orang yang mungkin masih belum berani. Tapi kalau yang keempat, ketika kalian sudah siap, ketika kalian sudah oke dan sudah mantap, kalian cobalah. Karena sebaik-baiknya ilmu, paling jago itu pengalaman. Nah, setelah kalian berhasil melupakan perspektif atau kebiasaan lama, kalian akan masuk ke fase baru bernama relearning. Ini adalah fase ambis, di mana pola pikir kalian tuh jadi terbuka, terus kalian adaptif, terus kalian tuh jadi
pengen tahu banyak gitu. Kayak tiba-tiba, kenapa ya ini bisa gini? Terus gimana ya caranya biar bisa lebih baik gitu. Jadi bisa dibilang kalian tuh lagi di fase ambis. Jadi kalian juga nggak terlalu fokus sama satu pendapat orang. Kalian akan coba ngulik terus sampai akhirnya kalian ngerasa kayak, oh iya, perspektif ini yang gue cari. Fase relearning ini juga bikin kalian sadar akan proses. Kalian nggak ngerasa ketinggalan, kalian nggak ngerasa kayak dikejar-kejar. Kalian benar-benar nikmatin proses yang ada tanpa harus terkecoh dengan visi misi orang lain. Kalian hanya fokus sama visi misi kalian. Nah, karena kalian sangat menikmati proses, akan terjadi growth mindset, di mana akhirnya pola pikir kalian tuh berkembang dan bertumbuh gitu, dengan perspektif yang baru, yang jauh lebih relevan dengan tujuan kalian. Seluruh proses dari unlearning sampai relearning itu cuma membutuhkan satu hal, yaitu kerendahan hati. Kalian harus sadar bahwa ilmu kalian tuh terbatas, bahwa pengalaman kalian tuh belum banyak dibandingkan orang lain, dan bisa aja perspektif kalian saat ini itu udah nggak lagi relevan, udah nggak lagi sesuai dengan keadaan yang kalian alami. Harus berani mengakui kesalahan, terus melihat pendapat orang lain yang berbeda dengan kalian tuh sebagai peluang untuk belajar. Jadi jangan menganggap itu sebagai ancaman. Pertumbuhan sejati itu nggak selalu tentang menambah, kadangkala itu tentang melepaskan. Karena untuk bisa mendapatkan peluang yang baru, kita harus bisa melepaskan beban yang lama, supaya kita bisa jadi versi diri kita yang lebih baik. Jika video ini resonated dengan kamu, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat bikin konten self-development yang lebih mendalam lainnya. Sampai jumpa di video Small Steps Everyday berikutnya. Dadah!